Jika gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
akan jalanmu Tuhan, akan nyatakan jalanmu. Kecepatan. Iya kecepatan. Jadi kayak gini. Gini nih Kak. Kan iya, langsung. Kalau ini iya sih panjang sekali loh. Enggak, aku masuk juga. Nanti coba ya. Kayak gini nih, aku persis kayak gini Kak ya. Biar kecepatan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh ya, bentar. Oh nggak usah deh, nggak usah dipanjangin aja. Oh aja, terakhirnya. Jadi. Oh gitu. Oh oke. Nah saya pakai high heels jeneng. Iya makanya. Kaku kakak, karena begini, maksudnya ini tuh ini takut nyiku gitu. Oh biar ini lebih. Iya, lebih maksudnya luas. Oke. kepit gitu. Tidak enak. Terus ini salah sih. Gimana? Oh, jadi persis kayak ini Kak. Jadi gini. Sorry, aku tadi agak keliru.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cek, cek, coba cek Kak. Cek, 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 oh, cek, oke.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah. Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi.
Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, baik yang ada dalam gedung gereja maupun sidang jemaat yang ada di rumah. Mari kita tenangkan hati dan kita siapkan untuk masuk ke dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020. Kita bangkit berdiri dan kita masuk dalam persiapan sukacita yang besar. Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita diutus membawa damai, cinta kasih dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita. Dalam tema minggu ini, melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan namanya yang kudus. Kita menyanyi, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyatakan pengakuan dosa kita. Dengan kerendahan hati, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari besarnya kemurahan, kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang kami alami. Namun sering jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Setelah kita menyatakan pengakuan dosa dan mengaminkan berita anugerah, mari kita mengaminkan petunjuk hidup baru dari Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca Mazmur, terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai ke-19. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan kita baca dan renungkan hari ini. Bacaan pertama dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Bacaan kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kami patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini dalam Minggu Raya. Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Tuhan yang berkarya dan menyatakan anugerah bagi kami menjalani hidup satu minggu yang lalu. Kami menikmati sukacita kemurahan Allah dalam berbagai bentuk di tengah-tengah hidup kami. Dan pada saat ini dalam Minggu Raya, kami boleh mempersembahkan hidup kami. Kami boleh membawa keluarga kami berjumpa dengan Tuhan. Ibadah hari Minggu masih tetap kami laksanakan di rumah-rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya persekutuan ini adalah persekutuan yang indah, yang di dalamnya kami tidak terpisah dari kasih Kristus, tapi kekuatan cinta kasih Tuhan mempersekutukan kami dalam ibadah bersama yang boleh dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang lewat live streaming. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami mengerti dan memahami firman Allah, dan sungguh-sungguh kami jadikan sebagai kekuatan hidup, sebagai pedoman bagi kami dalam melangkah, dalam berjalan di dalam hidup ini. Urapi kami semua ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian 18 ayatnya yang pertama sampai ke-15. Kejadian 18 ayatnya yang pertama sampai 15. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari-lari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah.
Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkannya pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 dan yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Hasil Pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita menyambut dan mengaminkan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya,
Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu terus turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tu kadammi. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gedung gereja di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa kita selalu dalam kondisi baik dan sehat, semua karena kemurahan Tuhan, dan boleh mengizinkan kita lagi bersekutu, baik bersekutu dalam gedung gereja di sini maupun bersekutu di rumah kita masing-masing. Tema kita hari ini, melayani tanpa pamrih. Sorong ina mak kamaya. Ini tema yang menarik, tema yang luar biasa, menjadi perenungan kita dan menuntun kita 1 minggu ke depan ini. Bahan utama dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Satu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan melayani? Saya pikir kita sudah pernah yang namanya melayani. Kita melayani dan kita dilayani. Yan nabasotoraya labi maleso, makamaya. Melayani bisa diartikan sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Tindakan kita kepada Allah dan tindakan kita kepada sesama kita. Nah, dalam gereja abad pertama, melayani diartikan seperti ini, mengabdi atau menghamba kepada Tuhan. Ini menarik, pemahaman gereja-gereja di abad pertama, melayani itu adalah mengabdi, menghambakan diri kepada Tuhan dan kepada sesama. Atau dengan kata lain, melayani adalah pola hidup yang bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Melayani Tuhan dan sesama adalah tindakan dan kesempatan di mana Tuhan melibatkan kita
dalam suatu maksud dan tujuan, yaitu mengerjakan misi Allah di dunia ini. Atau bisa dikatakan melayani adalah cara Tuhan untuk melibatkan kita dalam pekerjaannya di dunia ini. Saya pikir ini hal yang luar biasa. Tuhan melibatkan kita melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Dalam konteks pembacaan kita saat ini dari Matius pasal 10, proses pemanggilan murid-murid. Ini penetapan dan boleh dikatakan penahbisan murid-murid Yesus. Yesus memanggil dan mempersiapkan mereka untuk melayani. Yesus memanggil murid-murid dari berbagai latar belakang pekerjaan. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pemungut cukai. Nelayan terkadang biasa disebut juragan ikan. Dan kemudian pemungut cukai. Yesus memilih dan menetapkan 12 muridnya. Dipersiapkan jadi penjala. Bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan ini menjadi sebuah jawaban doa di pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Apa yang dikatakan di situ? Melihat orang banyak itu, tergeraklah oleh belas kasihan mereka kepada mereka. Karena mereka telah lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Realitas kehidupan yang dilihat oleh Yesus, bahwa ada banyak orang yang terlantar, banyak orang yang mesti dilayani, banyak tuaian, tetapi pekerja sedikit. Karena itu kemudian Yesus menetapkan dan memproses murid-murid ini untuk melayani dan untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena itu dengan pembacaan kita pada hari ini ada 2 poin penting yang saya mau sampaikan kepada kita menjadi perenungan kita. Pertama, melayani adalah anugerah Tuhan. Setiap orang dirancangkan Tuhan dari awal untuk maksud dan tujuan tertentu. Tidak ada yang secara kebetulan, tapi dipersiapkan dari awal oleh Tuhan. Dan karena itu, inilah yang disebut dengan kasih karunia Tuhan untuk setiap orang. Dan termasuk 12 murid Yesus. Mereka dipersiapkan Tuhan dari awal. Dan inilah dasar untuk melangkah melayani. Karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita melayani Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengaminkan bahwa aku melayani karena kasih karunia Tuhan? Karena anugerah Tuhan bagiku. Kita mesti mengerti dan memahami kasih karunia itu. Anugerah itu. Berkali-kali saya katakan, anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Tidak layak kita dapatkan. Tetapi Allah yang melayakkan kita untuk menerimanya. Ketika murid-murid dipanggil oleh Yesus, bukan karena persoalan mendadak, bukan karena persoalan alasan-alasan tertentu, tetapi diyakini bahwa semua dipersiapkan Tuhan dari awal, dirancangkan Tuhan dari awal, dan inilah anugerah Tuhan bagi mereka. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka cerdas, bukan karena mereka kaya atau miskin, tetapi semata karena anugerah Tuhan. Yesus melibatkan mereka untuk sebuah misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Melibatkan dalam pekerjaannya yang mulia. Satu poin di situ yang bisa menjadi perenungan kita. Ketika Yesus menetapkan murid-murid ini, ketika Yesus mensahkan murid-murid ini, apa yang tindakan yang dibuat oleh Yesus? Diberi kuasa menjadi rasul dan diutus. Mereka dibekali otoritas untuk melayani. Ada kewibawaan para murid, kewibawaan ilahi. Kewibawaan ilahi yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Kuasa dan pengutusan itulah memampukan mereka untuk melayani. Mengusir roh jahat,
melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Wibawa ilahi nampak dalam kekuatan murid untuk melayani. Ini sangat penting. Ada kewibawaan ilahi bagi murid-murid. Karena mereka memang ditahbiskan, mereka ditentukan, mereka diurapi, dan mereka diutus untuk tugas itu. Kita melihat di sini bagaimana Yesus sungguh mempersiapkan murid-murid dengan baik. Dan bagaimana murid-murid mengenali Yesus dengan baik. Siapa Yesus itu sesungguhnya. Sehingga dengan meyakini dengan sungguh, maka mereka akan bekerja, mereka akan melayani untuk Tuhan. Bukan untuk diri mereka dan bukan untuk keluarga mereka. Kita lihat ketika murid-murid dipanggil, mereka tidak lagi kembali kepada keluarga mereka, tetapi mereka mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi melayani poin penting adalah anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk berkarya, untuk melayani Tuhan dan sesama, bahkan lingkungan kita. Melayani bukan soal aksi, bukan soal eksis. Melayani. Bukan sekedar bersibuk sana sini, bukan memberi itu dan ini, bukan untuk pujian, bukan untuk nama, bukan untuk kedudukan, bukan karena keokoran. Tetapi menyangkut panggilan dan anugerah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan sesama kita. Udah tahu melayani, belana lawan napak keokoran. Melayani adalah mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Ini sungguh memang bertolak belakang dengan jalan hidup yang lazim, di mana orang justru mengutamakan kepentingan pribadinya dalam melayani. Dan ini poin penting, hal yang kedua, motivasi melayani. Motivasi dalam melayani. Lumpuhnya dan majunya suatu pelayanan terkadang itu disebabkan oleh motivasi. Motivasinya apa melayani? Kalau pelayanan adalah anugerah, itu sudah luar biasa, tidak ada masalah. Menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan Tuhan dan sesama. Tapi kalau motivasi lain, itu dipertanyakan. Salah satu kerikil tajam yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan seseorang adalah motivasinya. Kalau seseorang menempatkan motivasinya melayani dengan kepentingan pribadi, pujian, materi, pengakuan dan sebagainya, maka ketika semua itu tidak tercapai, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang gampang pecu, maaparopo, marah, kecewa, malas, bahkan mundur. Mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan, dan ini terkadang yang terjadi adalah menyebabkan orang pindah-pindah gereja. Ketika Yesus mengutus murid-murid dengan perintah, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Larangan ini tidak merepotkan diri dalam pembekalan bahwa Yesus bertanggung jawab penuh dan memelihara hidup mereka. Nah, poin penting di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah karena kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini poin menjadi perenungan kita. Yesus mengingatkan para murid bahwa kamu sudah mendapatkan cuma-cuma. Kamu sudah mendapatkan secara gratis hadiah berharga dan bernilai yang enggak kapua. Ini poin kita renungkan. Kita sudah mendapatkan secara cuma-cuma, secara gratis dari Allah. Berharga dan bernilai. Apa yang mau dikatakan Yesus di sini? Yesus mau menekankan bahwa melayanilah dengan tulus, ikhlas, tidak terbeban. Melayanilah dengan sukacita, damai sejahtera. Karena engkau telah mendapatkannya itu dari Tuhan. Lanjutkanlah kepada sesamamu.
1 Korintus 11 ayat 23 bagian A dipertegas oleh Paulus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Dan 1 Korintus 9 ayat 16 Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Motivasi melayani dengan benar adalah tanda kasih kita kepada Allah, syukur kita kepada Tuhan, pengungkapan syukur kita. Karena ia lebih dahulu melayani kita, ia lebih dahulu melayani aku, ia lebih dahulu melayani Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya apa di sini? Petrus mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan karena anugerah, karunia yang diperoleh dari Tuhan, cuma-cuma dari Allah. Dan karena itu, mari menjadi pengurus yang baik, melayani dengan baik, tulus, dan ikhlas. Tema kita saat ini melayani tanpa pamrih. Sorong ina mak kamaya. Kira-kira artinya apa? Apa maknanya tema ini? Melayani tanpa pamrih adalah ketika kita melayani karena Dia yang melayani kita dengan cuma-cuma. Dan itu adalah anugerah. Karena itu dituntut bagi kita semua untuk melayani dengan tulus, ikhlas, tanpa sekat, tanpa batas, tanpa dinding, tanpa suku dan agama, dan lain sebagainya. Melayani bukan karena ada apanya, bukan supaya kepentinganku terpenuhi, tetapi bentuk ungkapan syukur, tanda kasih yang mendalam kita kepada Allah. Melayani bukan supaya, tetapi melayani karena Dia yang telah melayani kita lebih dahulu. Jemaat terkasih Tuhan, melayani memang tidak mudah dan tidak gampang. Mungkin kita sependapat dengan hal ini. Tapi mungkin juga ada orang yang menggampangkan dan memudahkan melayani itu. Tapi bagi saya, melayani itu tidak mudah dan tidak gampang. Karena ketika kita melayani, apakah kita dipuji orang, apakah kita dihargai orang, apakah kita diakui orang, apakah kita ditolak orang, apakah kita dibenci orang, itu semua tidak mempengaruhi pelayanan dan semangat kita melayani Dia. Tapi dasar kita melayani adalah anugerah Tuhan yang memanggil kita, dan Ia lebih dahulu melayaniku dengan cuma-cuma. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah ketika kita melayani, kita anti dengan apresiasi? Saya kira tidak. Selama kita melayani, tujuannya bukan kebanggaan, bukan materi, bukan kepentingan diri sendiri, tetapi semuanya kita lakukan semata-mata karena kasih Tuhan, maka kita diberi apresiasi. Itu karena buah pelayanan yang tulus. Yesus mengatakan dalam pembacaan kita, seorang yang bekerja patutlah mendapat upah. Melayani dengan tulus, pelayan sejati artinya seorang yang bersedia untuk menjalani realitas pelayanan yang terkadang menyenangkan. Kita bertemu dengan orang-orang yang memberi topangan, kita boleh bekerja sama dengan baik, kita menerima semangat dari orang lain, kita diberikan apresiasi yang luar biasa atas pelayanan kita, tapi juga kita menjumpai hal yang tidak menyenangkan. Menemukan banyak pergumulan, menemukan banyak persoalan-persoalan dan masalah. Kita bertemu, kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit. Berjumpa dengan orang-orang yang menolak kita. Berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita. Tetapi jangan menyerah. Allah yang mengutus kita semua. Allah yang mengutus Bapak Ibu Saudara. Artinya, Allah yang bertanggung jawab dalam semuanya itu. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Allah bertanggung jawab, Yesus bertanggung jawab atas pelayanan murid-muridnya. Ketika kita berjumpa dengan orang yang menolak kita, berjumpa dengan orang yang tidak menerima kita, kita yakin Allah yang bertanggung jawab atas pelayanan kita. Mereka juga yang akan berurusan dengan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ingat tema kita minggu lalu. Tunaikan tugasmu. Allah besertamu. Kita melayani dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, karena Tuhan yang akan memberkati pelayanan kita. Jeripayamu tidak sia-sia. Juga kita dijaminkan ketika Yesus mengatakan jangan membawa bekal ketika engkau pergi ke sana. Artinya jaminan hidup Tuhan yang bertanggung jawab. Karena itu mari kita berikan apa yang bisa kita berikan. Mari memberi apa yang bisa kita beri untuk Tuhan dan sesama kita. Mari kita fokus pada apa yang kita berikan, lakukan dengan tulus, dengan ungkapan syukur, maka pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan kita memuliakan Tuhan. Kita bersyukur hari ini, kita yang hadir dalam gedung gereja ini, boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Kesempatan yang luar biasa. Dan tentunya kita pergunakan kesempatan ini melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tulus, dan semuanya Tuhan berkati. Demikian Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara dimanapun berada, mari mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, dalam pelayanan yang tulus, dalam pekerjaan yang murni, dalam pekerjaan yang membawa sukacita. Di sana Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam kondisi baik dan sehat, menjaga diri dan melindungi diri kita di masa-masa pandemi COVID-19. Menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan, tetapi mari kita terus menjaga jarak ketika kita berkumpul satu dengan yang lain. Itu semua dalam rangka untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Kita percaya, kita meyakini Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam saat teduh. Melayanilah tanpa pamrih, dengan tulus ikhlas, dan di sana Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk lawatan Tuhan lewat firman-Nya saat ini. Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Dan pengakuan kita saat ini mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam persembahan. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, sambil persembahan nanti yang di gedung gereja bisa maju ke depan. Di screen Bapak Ibu yang di rumah juga ada QRIS, bisa dimanfaatkan untuk melakukan persembahan. Mari sama-sama kita menyanyi mengiringi persembahan kita dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Kita masuk dalam persembahan pujian, dipersilahkan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku, ya Allahku.
to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, Tuhan. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Ya, pujian yang luar biasa, hati dan jiwaku ku berikan untuk Tuhan. Ini pelayanan yang utuh kita berikan untuk Tuhan. Biarlah kita diberkati Tuhan lewat pujian ini, dan Tuhan memberkati duet. Ini duet dari Ibu Vera dan Ibu Yesi. Kita akan naikkan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, saya bacakan nama-nama yang berulang tahun 1 minggu ke depan ini. 14 Juni Ibu Ruth Tarampak, 16 Juni Ibu Kendariani Lete, 17 Juni Bapak Moses Allo, 19 Juni Alvin Dwi Setiawan, 20 Juni Kosta Karunia Panandangan, Patrick Rantetana. Kita terus mendukung dalam doa Bapak Matius Lebang dalam proses pemulihan di rumah, dan keluarga yang berduka Bapak Andreas Palungan atas meninggalnya paman mereka di Makassar, yaitu almarhum Bapak Daniel Tangke, dan juga ada sepupu mereka yang juga meninggal kemarin di Pak Kato. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersehati, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu mengizinkan kami beribadah dari gedung gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan juga ibadah di rumah-rumah jemaat Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami mempersembahkan hidup ini bersama dengan keluarga kami. Kami memuji Allah, kami membesarkan Allah, kami memberikan persembahan syukur,
Itu semua adalah ungkapan iman kami pada Tuhan. Ketika kami melayani, baik hamba-Mu, majelis gereja bertugas, pemusik dan song leader, tim Getorta TV, ini semua karena kasih karunia Allah pada kami dimungkinkan diberi kesempatan, dan biarlah pelayanan kami menjadi pelayanan yang tulus di hadapan Allah. Berkati kami semua ya Tuhan, yang telah memberi dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dalam lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Bahkan kami mulai dari rumah kami masing-masing. Kami sungguh menghayati bahwa kami melayani dengan tulus tanpa pamrih. Karena Allah lebih dahulu melayani kami, memberikan secara cuma-cuma. Dan karena itu juga kami lakukan dan lanjutkan, kami teruskan bagi sesama kami. Kami lakukan di dalamnya adalah semua karena memuliakan Allah. Bapa di sorga, dengan ungkapan syukur kami hari ini, kami masukkan lewat pundi maupun lewat digital kris. Tuhan berkenan atas persembahan kami, syukur kami bersama, dan boleh dipakai mendukung dan meningkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami, keluarga kami di dalam pengasihan Allah. Berkati dan lindungilah kami Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan saudara-saudara kami yang boleh ikut dan bergabung dalam persekutuan lewat live streaming saat ini. 1 minggu ke depan kami akan bekerja. 1 minggu ke depan akan kami lakukan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan pelayanan kami. Kami mohon hikmat, kekuatan, dan kesehatan yang prima dari Tuhan. Peliharakan keluarga kami, anak-anak kami, bertumbuh dan berjuang dalam bangku sekolah, bahkan yang mencari pekerjaan. Dan biarlah Tuhan Allah kami terus menikmati cinta kasih dan anugerah-Mu. Mendoakan jemaat yang bergumul oleh karena sakit penyakit, proses pemulihan orang tua terkasih kami Bapak Matius Lebang. Mungkin masih ada jemaat Tuhan. Pulihkanlah dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Allah adalah tabib di atas segala tabib. Yang berduka keluarga Bapak Andarias Palungan, meninggalnya paman mereka di Makassar dan sepupu mereka di Pakato. Engkaulah sumber penghiburan yang abadi dan sejati. Nyatakanlah itu sebagai cinta kasih-Mu bagi keluarga Bapak Andarias Palungan, bahkan rumpun keluarga besar mereka. Dan mungkin masih ada jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang juga dalam kedukaan Tuhan hiburkan. Jemaat yang menikmati sukacita, pertambahan usia kelahiran 1 minggu yang lalu, bahkan 1 minggu ke depan ini. Tuhan menyempurnakan sukacita yang mereka alami. Mereka akan melihat dan mengakui hidup ini adalah anugerah dari-Mu. Dan tentunya dalam iman mereka akan bersyukur. Juga jemaat yang menikmati setiap berkat-berkat Tuhan setiap saat. Kebaikan Allah luar biasa dalam hidup ini. Dan karena itu, biarlah dengan menikmati semuanya itu, mereka selalu bersyukur dan memuliakan Allah. Kami berdoa untuk pelayanan majelis gereja, pengurus OIG Gereja Toraja Jemaat Tangerang, pelayanan ibadah lewat virtual, pelayanan lewat live streaming, dan pelayanan-pelayanan dalam bentuk diakonia. Tuhan berkati. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam jemaat Tangerang, baik ke dalam maupun keluar, Tuhan berkati. Pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja, tingkat sinode, badan pekerja sinode, badan pekerja sinode wilayah, badan pekerja klasis. Berkati Tuhan, dalam masa pandemi ini, tetap pelayanan dilakukan dan ditingkatkan, demi untuk persekutuan kami tetap utuh, dan Gereja Toraja dipeliharakan dan diberkati oleh Tuhan. Juga dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, berikan kemampuan dan hikmat
kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya dalam rangka keluar dari tekanan wabah COVID-19. Dalam memikirkan bagaimana perekonomian di negara kami ini dan berbagai-bagai bentuk yang dilakukan, Tuhan berkati. Semuanya dalam rangka untuk negara ini tetap dalam kondisi aman, dalam kondisi tentram, walaupun masa COVID-19, tetapi dalam cinta kasih Tuhan, kami selalu menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami mendoakan tim relawan, gugus tugas COVID-19, TNI Polri, BNPB, semua petugas-petugas kesehatan di rumah sakit, semua yang memberi diri menjadi garda terdepan, menjadi pahlawan untuk memutuskan wabah COVID-19 ini. Bahkan kami semua warga masyarakat terus berupaya dengan menjaga diri, melindungi diri masing-masing, menjaga dan melindungi keluarga kami, sehingga wabah ini tidak menular kepada kami, tetapi sungguh-sungguh bahwa dengan apa yang kami lakukan itu tindakan-tindakan dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19. Sekarang ini kami akan berjuang secara pribadi untuk itu. Kami mohon perlindungan dan kasih Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, jagalah kehidupan jemaat-Mu, kehidupan jemaat Gereja Toraja Tangerang 1 minggu ke depan ini, bahkan di masa-masa mendatang. Kehidupan kami hari ini, Tuhan sertai kami. Ketika kami kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sertai kami, jemaat yang ada dalam rumah masing-masing juga sertai dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan ini doa kami bersama, syafaat kami. Kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, 14 Juni 2020. Pelayan hari Minggu, pelayan firman, Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH, penanggung jawab, Diaken Maria Manaya, liturgis, Diaken Bapak Albert A. Bumbungan, keyboardis Nyonya Yesi F. Palangan, song leader Ibu Veronica B. Jawa, live streaming Felicio Maiga Siri, Yakob Riki Badung, Gladys B. Parangan. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Informasi dan himbauan. Kolekte hari Minggu persembahan syukur bulanan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1760008118667 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfer ke Bendahara Penatua Ibu Elizabeth Sampelino dengan nomor HP 0813 1923 0914. Persembahan juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode kris Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang tampil di layar live streaming. Bidang kesaksian. Ibadah singkat dan doa bersama via aplikasi Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20.00 WIB. Liturgi dan informasi akan dibagikan di WA Group Jemaat Tangerang. Bidang kesaksian. Renungan Harian Toraja. Jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap harinya bersama Bapak Pendeta Asmen Tonapa di channel YouTube Getorta TV.
bidang pelayanan Komisi Diakonia. Telah tersedia bahan pokok berupa beras kepada jemaat yang membutuhkan dapat menyampaikan ke Komisi Diakonia Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan mengambil langsung ke gereja. Komisi Diakonia, Diaken Ibu Kendariani Lete dan Diaken Ibu Ratni Daud. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. 14 Juni, Ibu Ruth Tarampak. 16 Juni, Ibu Kendariani Lete. 17 Juni, Bapak Moses Aloh. 19 Juni, Alvin Dwi Setiawan. 20 Juni, Kosta Karunia Pananangan dan Patrick Rantetana. Komisi Dana, laporan kolekte dan persembahan. Persembahan digital KRIS, tanggal 7 sampai 13 Juni 2020 sebesar Rp4.105.027. Kolekte persembahan melalui transfer rekening tanggal 7 sampai 13 Juni 2020 sebesar Rp4.964.000. PSB Rp15.440.000. Aksi Pangio Rp900.000. Persembahan syukur Rp2.600.000. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Daniel Tangke di Makassar, Om dari Bapak Andarias Palungan. Segenap anggota dan Majelis Jemaat Tangerang menyampaikan duka cita yang dalam. Sekian warta jemaat, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengutusan dan berkat dan kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyi dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Mari arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur PKJ 185, Tuhan mengutus kita, ayatnya yang kedua.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Sementonapa, Majelis Gereja yang bertugas, semua yang menjadi petugas-petugas ibadah hari ini, pemusik, song leader, dan tim Getorta TV, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan memberkati, kita tetap sehat, menjaga diri dan melindungi diri dan menjaga keluarga kita. Kita berjalan 1 minggu ke depan dalam bingkai kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.